Shalom, Mama dan teman-teman. Jadi, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Elektrolit artinya larutan yang dapat mengantarkan arus listrik karena terjadi reaksi ionisasi. Apa sih itu reaksi ionisasi? Reaksi ionisasi adalah reaksi yang terjadi dalam suatu senyawa ketika terurai membentuk ion-ion dalam larutan. Di sini ada dua elektrolit, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat memiliki nilai alfa sama dengan 1 dan elektrolit lemah memiliki nilai alfa sama dengan 0. Semua SKL elektrolit harus dikaitkan dengan faktor Van Hoff. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Perbedaan larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat menghantarkan listrik dalam jumlah besar atau konduktivitas tinggi karena memiliki banyak ion, kation, dan anion. Sedangkan larutan elektrolit lemah hanya menghantarkan sejumlah kesi listrik atau konduktivitas rendah karena hanya memiliki sedikit ion. Contohnya di sini larutan NaCl adalah larutan elektrolit kuat. Jadi larutan NaCl itu mampu menyalakan lampu karena memiliki banyak ion. Selanjutnya rumus umum delta Tb sama dengan M kali Kb kali I. Delta Tf sama dengan M kali F kali I. Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Berapakah titik didih dan titik beku larutan 0,1 mol BaNO3 2 kali dalam 500 gram air dan sudah diketahui Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar dan Kf air 1,86 derajat Celcius per molar. Jawab, BaNO3 2 kali sama dengan elektrolit kuat karena memiliki nilai alfa sama dengan 1. Rumusnya yaitu M sama dengan N kali 1000 per P. Setelah kita mengetahui rumus tersebut, kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan N kali BaNO3 2 kali 1000 per H2O. H2O ini adalah dia punya massa air. Dibagi dengan massa airnya dia jadi 0,1 molar kali 1000 per atau dibagi dengan 500 gram. Jadi dia punya hasil itu 0,2 molar. Setelah mendapatkan molar, kita harus mencari faktor Van Hoff. Pertama-tama sebelum mencari faktor Van Hoff, kita harus menguraikan dulu BaNO3 2 kali. Nah, jadi hasilnya BaNO3 2 kali menghasilkan Ba2+ dan 2NO3-. Jadi di sini kita mendapatkan 3 ion. 3 ion. Terus habis itu kita kasih masuk di dalam rumus faktor Van Hoff. I sama dengan 1 tambah N kurang 1. Nah, jadi kita masukkan 1 tambah 3 kurang 1 sama dengan 3. Setelah mencari faktor Van Hoff, kita akan mencari perubahan titik didih. Perubahan titik didih memiliki rumus delta Tb sama dengan M kali Kb kali I. Jadi, kita masukkan molalnya dia yang sudah kita dapat di awal tadi, yang sudah kita cari pertama, yaitu 0,2 dikali dengan Kb air yang sudah diketahui dari soal 0,52 kali 3, yaitu faktor Van Hoff yang kita sudah dapatkan atau I. Jadi hasil dari perkalian tersebut 0,312 derajat Celcius. Selanjutnya kita mencari titik didih. Delta Tb sama dengan Tb kurang Tb0 atau Tb sama dengan Tb tambah delta Tb sama dengan 100 derajat Celcius ditambah dengan 0,312 derajat Celcius. Kenapa kita bisa tambah dengan 100 derajat Celcius? Karena titik didih air itu sama dengan 100 derajat Celcius dan kita tambah dengan perubahan titik didih. Perubahan titik didih yang sudah kita cari sebelumnya yaitu 0,312 derajat Celcius dan mendapatkan hasil 100,312 derajat Celcius. Setelah mendapatkan titik didih, kita mencari perubahan titik beku. Delta Tf sama dengan M kali Kf kali I. Sama dengan
M sudah diketahui dari awal yang kita cari sama dengan 0,2 dikali dengan KF, yaitu sudah diketahui di soal, yaitu 1,86 dikali 3 faktor Van Hoff atau I-nya dia. Dan mendapatkan hasil 1,116 derajat Celcius. Dan yang terakhir kita mencari titik beku. Sama dengan delta TF sama dengan TF0 kurang TF atau TF sama dengan TF0 kurang delta TF sama dengan 0 kurang 1,116 derajat Celcius. Nah, kenapa bisa 0? Karena titik beku air atau TF0-nya dia itu sama dengan 0. Dan hasilnya 1,116 derajat Celcius.